Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulah ke Nusantara ini. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan itu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada Peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macem-macem ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Bro, ya seharusnya nggak usah nama apa namanya
JRP. Jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu, Pak? KPB itu apa, Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, digantilah pantai utara. Saya paham dia siapa, saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Sandi harus menjawab otaknya siapa. Iya. Sesaat. Kita coba tanya langsung, Pak Holid, bagaimana sebenarnya Pak? Anda kan salah satu nelayan yang mengaku terdampak dengan adanya pembangunan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya akan cerita terkait pengalaman ya, empiris ya. Ya, saya pikir ini bukan apa namanya hal yang gaib gitu kan, atau misalnya apa namanya tuh kalau kata Klinik. bukan. Apa tuh, Pak? Artinya masa sejenis bentuk yang terindah kok pada nggak tahu gitu. Jangan-jangan artinya kita ini sebagai nelayan yang dirugikan gitu kan. Kita ini sedang dikelola oleh seseorang yang kerangka berpikirnya ini cacat. Artinya memasukkan lingkaran yang besar ke dalam lingkaran yang kecil. Lebih jelasnya begini. Suatu kekuatan negara sebutnya, kekuatan negara, tapi ini dipeluk dakom gitu kan, dikooptasi lah gitu, dikooptasi oleh apa namanya perusahaan-perusahaan gitu kan, perusahaan-perusahaan, sehingga kami dikelola itu. Makanya kami melihat ini, saya pikir kalau ngomong proyek PIK 2 PSN ini, saya pikir ini brutal, terlalu dolim. Kalau Pak Holid ini termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan adanya? Atau dirugikan. Kalau misalnya saya adalah orang yang diuntungkan, berarti tergolong saya ini orang yang berpikirnya minha. Minha itu setengah dari 100 PA. Kalau saya sebagai warga nelayan, warga petani, kemudian ada proyek PSN PIK 2 yang di PSN ini adalah misalnya diuntungkan, ya saya anggap saya ini nggak normal. Sebentar Bapak, sebelum kita menuding perusahaan atau Bapak tadi sudah secara gamblang menyebutkan PIK 2, kami ingin tahu, ini kan berbulan-bulan. Iya. Berbulan-bulan, apakah betul pendapatan tergerus? Karena di satu sisi ada nelayan lain yang bilang, memang kami yang memasang inisiatif. Jadi nelayan yang mana yang kami percaya Bapak? Ya, kan kita punya cara berpikir rasional. Masa sih nggak bisa ngebaca mana yang ngacu, mana yang enggak? Wong saya aja nelayan bisa kok. Saya nelayan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dibangun untuk memecah ombak, untuk mengatasi Nih, abrasi. maaf ya. Pak Holid. Saya pertama berpikir, oh ini untuk budidaya rumput laut. Saya pikir ini juga bukan metodenya seperti itu. Saya mencoba berpikir untuk jadi nelayan seru. Nelayan seru itu adalah perangkap ikan yang harus memasang bambu-bambu yang panjang, kemudian ada waring di bawah, kemudian ada apa namanya sebutnya jeratan ikan di situ. Ternyata saya amat-amat ini juga bukan seru. Kemudian untuk apa namanya rumpan udang, saya lihat itu juga bukan metodenya gitu. Rumpan udang, Pak? Rumpon. Ini istilah-istilah lain juga perlu Bapak sederhanakan Pak ya, Iya. supaya publik tahu. Rumpon, Ya? kalau rumpon pasti tahu. Oke. Apalagi KKP, tahu. Ya saya lihat rumpon ya juga bukan. Wah, jangan-jangan ini buat budidaya kerang hijau. Kemudian Ini udah positif thinking banget. iya, saya positif, belajar positif terus gitu kan. Nah, saya lihat budidaya kerang hijau juga bukan seperti itu modelnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara Sandi mengatakan, oh ini beruntung buat masyarakat, ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya jangankan bambu, kelapa juga kalau ditancapin lama-lama mah ditumbuhin kerang hijau. Cuman budidayanya nggak model begitu. Gitu. Karena saya juga pembudidaya gitu kan. Lah kemudian saya berpikir positif terus, nggak ketemu. Nggak cocok dengan apa yang saya lihat. Pagar-pagar yang ada di laut ini yang merugikan saya ini nggak cocok kata saya.
Akhirnya saya berpikir, wah, kalau saya lihat dari atas, kok seperti tambak? Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Ya. Kemudian sisi kiri, sisi kanannya ditaruhin hitam-hitam pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak. Kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BBM. Gitu, jangan-jangan ini mah dugaan. Dugaan ya Pak Olit. Dugaan. Kita boleh ke Pak Heru setiap Ya, hari yang gitu. melaut di sana, yang mencari ikan di sana, Pak Olit dan juga Pak Heru, kita boleh bergantian ke Pak Heru. Nggak pernah lihat sama sekali Pak, 5-6 bulan ada orang yang masang itu secara sengaja. Kalau Pak Heru. saya alamatnya di sana kan, domisili usaha di sana. Saya punya salah satu nelayan tradisional Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Phenipheridis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Ya. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan, tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk Bu. Oke. Malam tuh 5 ngompoy. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang? Satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja, karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya juga. Itu sangat ya, setelah lama kemudian ya, dulu sih cuma pagar membentang ya. Ke sekarang udah ngotak-ngotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan gitu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempet. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempet nanya. Nah iya, sempet nanya. Pak, mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut. Loh, kok laut di pagar gitu? Buat apa? Ya katanya sih buat Pik 2 gitu. Agung Sidayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak ya? Sudah disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh Tapi iya. betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi, orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak. Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai hafal Pak, jumlah orangnya sampai hafal nih Bapak. Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap tadi? hari. Setiap hari, setiap malam? Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borongan saya belum paham tuh seperti apa. Gitu. Tapi sejujurnya kami miris kenapa baru sekarang ya Pak ya teriak. Waktu awal-awal masang kok semuanya diam saja. Bahasa anak Iya. sekarang dokem aja Pak. Iya, pura-pura namanya. Pura-pura dalam perahu. Bukan yang nggak tahu, pura-pura. Nggak sempat menanyakan Pak kepada pihak berwenang setempat atau kemudian melaporkan keresahan ini menghambat aktivitas Pak Heru, Pak Khalid dan juga teman-teman di sana. Ya, ya saya juga pernah menanyakan pada RT, pada Kades. Ya itu proyek ya kan strategis nasional. Kebijakannya bukan pada saya tapi pusat. Nah seperti Jawabnya itu. begitu? Iya jawabnya. Ya kita diam aja. Oh begitu. Ya ternyata kan ada teman-teman yang lain. Ya ada opsi-opsinya kan. Ya gimana-gimana juga. Ya saya salah satu pembudidaya kerang hijau, tahu persis kalau memang budidaya kerang hijau bukan seperti itu. Kalau memang buat untuk budidaya kepiting atau udang atau ada polanya masing-masing. Misalkan ada bagan, ada sero,
ya kan. Ada Tapi Pak, pakan kalau ternak. berurusan dengan perut, mohon maaf ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya tergerus. Dari Pak Heru, Pak Holid merasa betul-betul pendapatannya menurun drastis Pak. Ya iya, Semenjak ada itu. iya jelas. Ya makanya kan gini, saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap, karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa besar terhadap para Lah, nelayan. gimana di sana? ya, yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru, Jadi harus putar lebih jauh lagi. Iyalah, harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. tapi Pak Heru, Pak Holid sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Andi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Andi. Saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama apa namanya JRP. jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu Pak? KPB itu apa Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, digantilah pantai utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh mah dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut yang materialnya dibawa ke reklamasi. Dari PIK 1, nah, Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti sejak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah, udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Jelas teraba kok jadi misteri gitu. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ini Ya, tidak bisa larinya berdiri aja kemana biar sendiri. saya Ini nyambung tidak otaknya. bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Nelayan kami tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Tarsin, bener. Oh iya, takutnya model-model begini staf desa doang, Pak. Karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya nelayan juga nggak boleh blow on amat. Pak Holid yang merasakan mungkin di wilayah Pak Holid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Apa yang terjadi di lapangan, kalau misalnya tanya di staf desa, kelurahan, tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Kalau yang katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir.